Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Persidangan sempat memanas saat Rizik membentak jaksa penuntut umum dan menyebut kasusnya dikriminalisasi. Seperti teguran begini. Yang saya tahu saya belum pernah. Tidak ada. Baik. Begini majelis, kami keberatan karena terdakwa telah mengarahkan atau menggiring dari saksi. Ini bukan menggiring, ini pertanyaan. Di mana menggiringnya saya tanya? Ada jaksa. Ada. Sudah dilanjutkan lagi. Ya. Saya menilai ini menggiring. Oh, ini pengakuan dan kapasitas saksi. Ini petugas. Inilah perdebatan antara terdakwa Rizik Syihab dengan jaksa penuntut umum saat Rizik Syihab disebut menggiring keterangan saksi Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin. Apa yang dilakukan olehnya? Ya, tidak saya tahu. Saya tidak bertanya pendapat. Apa yang dilakukan? Jaksa menilai pertanyaan-pertanyaan terdakwa Rizik Syihab berpotensi menggiring keterangan saksi. Di sisi lain, terdakwa Rizik Syihab menilai jaksa takut akan terbongkar upayanya dalam kriminalisasi kasus kerumunan yang menjeratnya. Ini dilarang dilakukan majelis untuk membatasi khawatir karena sudah mempidanakan. Karena kami dari tadi juga tidak mengarahkan, tapi juga disaksi. Anda mempidanakan Nuril Yadi, itu Anda khawatir. Anda khawatir, Anda ketakutan. Karena Nuril Yadi Anda pidanakan. Tidak ada prokes lain yang dipidanakan di pengadilan. Jadi Anda yang sudah mempidanakan Nuril Yadi. Sudah, duduk. Dari keterangan para saksi yang dihadirkan, diantaranya Kapolsek Tebet Kompol Budi Cahyono, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, serta pelaksana tugas Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Muhammad Budi Hidayat. Terdakwa berkeyakinan tidak ada kasus kerumunan lain yang dibawa ke pengadilan. Hal itu semakin menunjukkan bahwa kasus yang menjeratnya bersama 5 terdakwa lainnya hanyalah kriminalisasi. Penekanan kami bahwa ada diskriminasi menyangkut mengenai masalah protokol kesehatan dalam hal laporan kepolisian. Dan itu hanya ada di Indonesia cuma satu, yaitu pelaksanaan pernikahan beliau, kegiatan di Megamendung, terus yang terkait dengan yang di rumah sakit ini, anak 3 ini. Dan itu semuanya terkait dengan Habib Rizik, lainnya tidak ada. Dalam kasus ini, Rizik Syihab dan 5 orang lainnya didakwa melanggar pasal kekarantinaan kesehatan serta penghasutan hingga menimbulkan kerumunan massa. Kerumunan yang dimaksud adalah pada saat acara Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan dan akad nikah Putri Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta 14 November 2020 lalu. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Enggar Bagus, Ahmad Haryanto, iNews melaporkan. Memasuki masa pengetatan mudik, belum ada upaya penyekatan bagi kendaraan yang melintas di Tol Cikarang Barat. Arus lalu lintas di ruas tol tersebut masih terpantau lancar hingga Kamis malam. Memasuki masa pengetatan mudik 22 April hingga 5 Mei 2021, belum ada penyekatan di ruas tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Penyekatan di titik ini baru akan dilakukan mulai 6 hingga 17 Mei saat memasuki masa larangan mudik. Selain di Cikarang Barat, penyekatan juga akan dilakukan di sejumlah titik tol keluar masuk Jakarta dan beberapa ruas jalan arteri. Sementara itu pemirsa, untuk mengantisipasi aktivitas mudik masyarakat menuju sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, sebanyak 16 titik pos penyekatan di jalur Tangerang menuju Pelabuhan Merak telah disiagakan. Selain adanya 16 titik penyekatan, ASDP Pelabuhan Merak Banten juga meniadakan penjualan tiket mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan mudik menuju sejumlah wilayah mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali terus digalakkan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Sebanyak 333 titik penyekatan telah ditentukan dan tersebar di sejumlah lokasi mulai dari Lampung hingga ke Bali. Untuk wilayah Banten, sebanyak 16 titik penyekatan telah disediakan di jalur Tangerang menuju Pelabuhan Merak. Tidak hanya di ruas tol, penyekatan juga berada di jalan arteri. Lebih dari sekedar sosialisasi, langkah lain dilakukan pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya mudik. Penjagaan juga dilakukan selama 24 jam.
Untuk menunjang larangan mudik menuju sejumlah wilayah Sumatera, pihak ASDP tidak menjual tiket untuk perjalanan pada pelaksanaan peniadaan mudik 6 hingga 17 Mei 2021. Ya, yang terpenting di sini adalah supaya tidak terjadi penumpukan. Oleh karena itu perlu sosialisasi dini. Bila memang tiket untuk tanggal 6 sampai 17 ini nggak dijual, harus paham. Masyarakat harus paham supaya tidak menumpuk di sini, menjadi masalah baru di sini. Nah, ini perlu sosialisasi secara dini dan pemahaman dini bagi pemudik yang nekat untuk tanggal 6 sampai 17 itu. Sementara itu saat meninjau jalur Sumatera, Kakor Lantas Polri memastikan tidak ada celah bagi pemudik yang lolos dari penyekatan. Mulai dari Pelabuhan Bakauheni Lampung hingga Palembang, baik jalan arteri maupun ruas tol Keramasan Palembang juga menjadi titik pemantauan. Yang dari Bakauheni sampai Palembang, kesiapsiagaan mereka di pos-pos yang telah digelar, antara lain di jalan tol arteri sudah disiapkan semua dari Banten, Lampung maupun Palembang. Untuk tetap dapat meminimalisir penularan COVID, gelaran swab antigen secara random di tiap wilayah wajib diakomodir bagi masyarakat. Warga tetap diimbau untuk tidak mudik baik sebelum, saat peniadaan mudik maupun sesudahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar vaksinasi COVID-19 tahap pertama untuk pekerja seni di Balai Kota Jakarta. Vaksinasi diikuti oleh 250 pekerja seni dari berbagai asosiasi. Pada hari pertama, sebanyak 250 pekerja seni yang terdiri dari musisi, artis, hingga selebgram menerima suntikan vaksin dosis pertama di ruang Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Nama-nama tenar yang ikut divaksin pada kemarin diantaranya adalah komedian Denny Chandra dan penyanyi Raisa. Raisa berterima kasih kepada pemerintah karena industri musik menjadi salah satu yang terdampak parah akibat COVID-19 karena tidak bisa menggelar konser maupun pertunjukan. Mungkin banyak yang nggak kelihatan karena bukan sekedar kami aja yang ada di atas panggung, tapi seluruh industrinya sampai mungkin yang rental, terus habis gitu IO, terus pekerja panggung, sampai security, sampai petugas bersih-bersih yang ada di dalam area konser itu semua terdampak gitu. Jadi untuk melihat bahwa tenaga seni sekarang dapat giliran untuk vaksin, saya sangat bersyukur dan senang banget karena juga udah nunggu ya yang diprioritaskan yang lain yang pastinya jauh lebih rentan dibandingin kita-kita dan sekarang kita dapat gilirannya. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengikuti penyuntikan terapi imun Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selain itu, sejumlah anggota DPR juga menjadi relawan dalam penyuntikan terapi imun. Usai penyuntikan, Gatot mengaku tetap merasa sehat dan bugar. Gatot juga menjelaskan telah diberi daftar berisi keluhan yang mungkin muncul setelah penyuntikan. Untuk evaluasi imunitas, mantan Panglima TNI ini akan kembali ke RSPAD pekan depan. Imun ya. Jadi kemudian ini nanti kita diberikan daftar, kalau ada apa-apa keluhan dicatat. Nanti seminggu lagi saya datang lagi ke sini untuk dicek lagi gitu. Iya, karena kan ini kan uji klinik. Jadi keluhan-keluhan apa yang ada nanti disampaikan. Mudah-mudahan tidak ada keluhan apa-apa. Pas setelah suntik tadi ada apa reaksinya? Ya, reaksinya apa yang disuntik begitulah reaksinya kan, tapi reaksi dalam tubuh belum ada. Mudah-mudahan tidak ada, ya. Jumlah anggota DPR RI juga mengikuti penyuntikan terapi imun, diantaranya Sufmi Dasko, Ahmad, dan sejumlah anggota DPR lain dari lintas komisi. Mereka mengaku tidak merasakan keluhan apapun setelah 30 menit disuntik. Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri meminta maaf atas kasus pemerasan terhadap Wali Kota Tanjung Balai oleh penyidik KPK. KPK telah menetapkan AKP SR sebagai tersangka dan menahannya. Tindak pidana tersebut, KPK juga akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 37B besar Undang-Undang 19 2019 bahwa pelanggaran kode etik dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian oleh Dewan Pengawas KPK. KPK memohon maaf. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh dan segenap anak bangsa karena ada cedera kejadian seperti ini. Tetapi kami ingin katakan komitmen KPK tidak pernah bergeser dan tidak mentolerir segala bentuk penyimpangan. Dan selama kami menjadi pimpinan KPK, setidaknya sudah 2 orang anggota Polri yang dilakukan tindakan tegas oleh KPK. Yang pertama adalah saudara YAM terkait dengan kasus Bakamlah beberapa tahun lalu yang sekarang sudah memasuki persidangan. Dan ini adalah yang kedua. Jadi kami tegaskan kembali, jangan pernah ada keraguan kepada KPK. Lonjakan kasus COVID-19 di India semakin mengkhawatirkan. Rumah sakit kewalahan menampung pasien dan kehabisan oksigen. Kami akan kembali dengan informasi dari mancanegara.